penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak dari Kabupaten Jember, Angkatan 11, kelas 223. Saya Siti Junaida, saya adalah guru di Unidinas SD Negeri Bangsa Lestari 3. Dan rekan saya Muhammad Syafiq dari Unidinas SMP yang 1 dan rekan saya Saya Muhammad Adil Fauzi dari SDN Bangsal Sari 2. kami akan melakukan praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing dalam kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam. Junaida. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Itu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Saya lihat di sini ada agenda Bapak Faiz akan melakukan kegiatan kucing ya Pak ya. Betul sekali. Ya, sebelum melaksanakan kegiatan kucing pasti sudah ada persiapan-persiapannya ya Pak ya. Alhamdulillah Bu, beberapa perangkat sudah saya siapkan, kemudian beberapa rubrik, indikator penilaian, juga indikator observasinya sudah saya siapkan. Berarti perangkat siap ya Pak ya. Ya, Allah. Nah, untuk kompetensi kucing sendiri Pak Faiz sudah dipersiapkan juga? Untuk kompetensi kucing ada 3, jadi ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan berbobot. Sudah mulai saya persiapkan, sudah mulai saya pelajari, trik-triknya juga sudah. Cuma memang ada beberapa yang Ya, berarti nanti insya Allah ini berjalan lancar ya, akan sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Ya, tapi sebelum kegiatan itu ada beberapa hal yang saya konfirmasi dulu Pak Faiz ya. Jadi pertama dalam kegiatan kucing nanti kompetensi apa yang ingin Bapak Faiz kembangkan? baik. Kompetensi kucing kan ada 3 ya Bu. Ya, Sebenarnya memang saya belum maksimal ketiga-tiganya karena kan saya juga masih membutuhkan jam terbang, kemudian masih butuh pengalaman juga untuk menerapkan kucing baik terhadap rekan sejawat maupun terhadap siswa. Cuma yang ingin saya kembangkan lebih tinggi lagi adalah kehadiran penuh. Jadi kehadiran penuh saya mendengarkan cerita dari kucing saya nanti agar saya memang fokus benar-benar mendengarkan masalah yang dia sampaikan. oke. Berarti sebenarnya kalau yang mau dikembangkan ini semuanya ya Pak ya, semua skill dari seorang coach itu ingin dengan kembangkan. Tapi sepertinya lebih fokus nanti saya akan mengamati dalam pengembangan yang skill untuk kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Oke. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya, kenapa Bapak memilih untuk fokus pada kemampuan atau keterampilan kehadiran penuh? Baik, kenapa saya memilih keterampilan kehadiran penuh untuk saya kembangkan? Karena jujur, kadang saya itu sering gagal fokus. Biasanya kalau laki-laki kan memang tidak bisa berpikir 2 arah ya. Jadi mendengarkan 2 sumber itu nggak bisa. Jadi kadang ketika saya itu mendengarkan teman saya bercerita, ada orang lewat, itu langsung hilang. Iya, gitu ya Pak Hilang ya. fokus saya. Akhirnya saya mulai lagi, tadi sampai mana ya ceritanya gitu. Ada mobil lewat itu toleh gitu loh. Jadi tidak bisa benar-benar hadir penuh mendengarkan cerita dari coach saya itu yang membuat Baik. kendala saya ingin mengembangkan keterampilan tersebut. Baik Pak Faiz, nanti akan saya bantu kalau saya ada temukan catatan-catatan di bagian itu, saya akan konfirmasi pada kegiatan pasca kegiatan kucing. Oke. Kemudian yang terakhir ini Pak, setelah kita melakukan acara pra untuk persiapan kegiatan kucing tadi, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan ini? Harapan saya setelah kita saya bisa memiliki tips dan trik bagaimana saya bisa menghadirkan diri saya dengan sepenuhnya mendengarkan cerita dari coach saya nanti,
kemudian juga bisa memancing dari proses jawaban tadi. Saya pancing menjadi pertanyaan-pertanyaan yang tentunya terbuka dan bisa membuat coach saya itu merumuskan solusinya atas permasalahannya sendiri. Jadi saya inginnya itu saya bertanya berdasarkan hasil cerita yang saya dengar, karena saya bisa hadir penuh di situ mendengarkan coach saya menceritakan permasalahan. Baik, jadi untuk catatan saya dalam kegiatan kali ini, saya akan fokus pada penilaian kehadiran Pak Faiz secara penuh dalam kegiatan coaching nanti. Dan sekali lagi mungkin kita sama-sama belajar nih Pak, karena coaching ini adalah sebuah keterampilan. Ya. Tidak ada tolak ukur yang paten. Semakin kita sering melakukan, maka semakin kita akan terampil dan terasa dalam tiga kompetensi coaching itu yang mungkin masing-masing orang akan berbeda ya Pak. Oke, terima kasih Pak Faiz atas waktunya. Semoga sukses untuk pelaksanaan coachingnya. Amin Bu, mohon doanya. Oke, sami-sami sukses untuk kita semua. Saya akan melakukan kegiatan. Terima kasih Pak Faiz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi, monggo. Terima kasih. Baik Bapak Faiz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Hari bagaimana? Alhamdulillah sehat, meskipun sudah mengalami berbagai banyak kegiatan hari ini, tapi alhamdulillah diberi kesehatan. Banyak liku-likunya ya Pak? Iya Bapak. Oh iya, kemarin katanya mau ngobrol Pak Adi. Mau ngobrolin tentang apa? Oh, Bapak, ini saya mau bercerita terkait dengan pembelajaran yang telah kita alami, yang kita lakukan di guru penggerak. Ada materi yaitu berdiferensiasi. Nah, di situ saya ingin menerapkan dalam pembelajaran saya di kelas 4 ya. Kalau saya itu ngajar kelas 4 Pak, dan juga sebagai wali kelas. Nah, di sini saya ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun ada kendala yaitu terkait dengan pemahaman dan partisipasi siswa itu kurang. Seperti itu Bapak. Jadi sebenarnya Pak Adi ini mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang kelasnya itu partisipasi siswa dan pemahaman materinya masih kurang. Iya. Jadi ada keraguan-keraguan ya Pak. Lalu Pak Adi ini cerita dengan saya, yang ingin dicapai setelah Pak Adi cerita dengan saya itu apa kira-kira? Saya ingin mendapatkan solusi, ya, solusi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu bisa berjalan lancar, dan juga hasil dari pemahaman siswa dan partisipasi siswa itu bisa meningkat dalam pembelajaran berdiferensiasi, gitu, Bapak. Oh, jadi di sini Pak Adib itu ingin meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Adib, sehingga nanti proses pemahaman materinya juga menjadi lebih baik. Lalu tadi rencananya Pak Adib seperti itu. Kira-kira Pak Adib sudah punya langkah pertama yang akan dilakukan apa kira-kira untuk mencapai atau mengatasi kekhawatiran Pak Adib? Yang sudah saya lakukan yaitu pertama tentang pengamatan, terus kuesioner, dan juga wawancara. Terkait dengan kesiapan belajar dan gaya belajar siswa, Bapak. Terus setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun dapat dipahami dengan baik oleh siswa. Jadi setelah Pak Adib punya kekhawatiran tadi tentang partisipasi siswa yang masih kurang, Pak Adib mulai merencanakan dengan membuat kuesioner gaya belajar terhadap murid-murid Pak Adib di kelas 4 tadi ya. Terus strategi lanjutan setelah Pak Adib melakukan kuesioner dan wawancara terhadap gaya belajar itu tadi, strategi selanjutnya apa Pak? Strateginya yaitu pertama saya ingin mengidentifikasi tentang profil pembelajaran. Buat LKPD sesuai dengan hasil identifikasi profil pembelajaran. Jadi strategi setelah wawancara dan kuesioner tadi, setelah ketemu
profil belajar siswa kelas 4 tadi mulai akan merumuskan LKPD yang berdiferensiasi yang disesuaikan dengan profil belajar. Tentunya kan itu butuh pemikiran yang mendalam ya, Pak, ya. Lalu Pak Adib kira-kira dalam merumuskan itu memerlukan dukungan orang lain atau bekerja sendiri, Pak? Tentunya perlu dukungan dari orang lain. Yang pertama, yang dukungan yang saya inginkan, yang yaitu pertama kepala sekolah, sebagai pemangku kepentingan dan juga teman sejawat. Karena kenapa Pak teman sejawat? Karena mereka yang sering interaksi dengan saya, yang sering bertemu dengan saya, mereka sejawat. Terus hasil yang saya inginkan dari identifikasi itu berkolaborasi dengan teman sejawat. Pertama, bisa merancang modul ajar yang berdiferensiasi serta merumuskan LKPD dan rubrik pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi tadi setelah kolaborasi, konsultasi sama pimpinan, kolaborasi dengan sejawat, tadi ingin bisa membuat LKPD yang berdiferensiasi untuk pembelajaran. Setelah Pak Adib tadi diskusi misalkan sudah selesai, kemudian perangkatnya berdiferensiasi sudah selesai, harapannya yang ingin dicapai Pak Adib apa setelah ini? Harapan saya itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu benar-benar bisa tercapai agar pemahaman dan partisipasi siswa itu benar-benar meningkat gitu Pak. Seperti itu. Ini tadi kan rencana sudah diutarakan ya, sudah diutarakan pada saya. Terus kira-kira Pak Adib actionnya ini mulai kapan? Kan yang penting ini action. Setelah perencanaan itu selesai, actionnya ini mulai kapan? Kebetulan hari Kamis besok ini ada pertemuan KKG Pak. Pertemuan rutin dari setiap gugus kan di dalam gugus kami itu ada pertemuan rutin yaitu kegiatan KKG. Di situ saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman khususnya dari kelas 4 kan ada kelompok ya Bapak dari kelas 4 itu saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Bapak. Saya rasa tadi sudah mantap Pak. Alhamdulillah. Kekhawatirannya itu sebenarnya tidak perlu diutarakan karena Pak Adib sendiri secara tidak langsung tadi secara tidak sadar itu sudah punya solusi, sudah punya rencana, harapan, bahkan tadi kendala-kendala juga Pak Adib bisa menyampaikan. Berarti tinggal eksekusi saja. Itu sudah mantap, sudah oke. Nah, nanti tinggal eksekusi setelah nanti selesai terapkan dalam proses pembelajaran. Harapannya kan tercapai dari masalah yang kurang partisipasi, pemahaman materi. Terus Pak Adib kan harus punya komitmen. Komitmen apa yang akan Pak Adib lakukan agar penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa benar-benar sukses diterapkan di lapangan? Komitmen saya pertama yaitu saya harus konsisten dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yaitu lebih banyak literasi membaca terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sudah ada komitmen, sudah ada harapan, solusi. Pak Adib sudah membuat sendiri loh. Saya agak ikut-ikut tadi. Terus gimana sekarang perasaannya? Masa masih ada kekhawatiran lagi? Ya, ini Bapak. Kekhawatiran saya di depan tadi sebelum saya berbincang-bincang dengan Bapak, alhamdulillah setelah kita ngobrol itu, alhamdulillah saya punya gambaran. Punya gambaran bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa menyebabkan murid itu bisa menambah semangat belajar, hasil belajar dan sebagainya. Alhamdulillah. Keren itu Pak. Sudah bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kelas, sudah perencanaan, kolaborasi. Saya rasa ini tinggal action. Saya ingin mengetahui hasilnya. Iya, insyaallah nanti apakah progresnya ada peningkatan yang signifikan. Oke, pasti akan saya kabari ya Bapak tentang hasil tentang pembelajaran saya terkait berdiferensiasi. Insyaallah akan saya hubungi hasil bagusnya ya Pak. Siapa dulu Pak? Lupa itu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Adib? Cukup itu saja ya Bapak karena berdiferensiasi ini membuat saya menjadi tidak nyaman karena kalau solusi itu belum tercapai Bapak. Cukup itu mungkin. Nanti bisa cerita lagi. Iya.
Namun Sudah cukup. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak waktunya Pak. Ya. saya juga belajar. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Faiz. Waalaikumsalam Bu Junaida. Sudah ya kegiatan kucingnya ya Pak Faiz? Sudah, alhamdulillah sudah selesai tadi. Bagaimana perasaannya Pak? Apa ya? Pertama itu ada rasa apakah saya bisa gitu kucing rekan sejawat. Tapi ternyata tadi ketika berjalan ya mengalir saja. Gitu. Ya baik ya, nanti ada beberapa catatan waktu saya mengamati tadi, saya konfirmasi dengan Pak Faiz. Ya, kita ketemu lagi ini di bagian pasca yang sudah tak. Jadi dari beberapa catatan pelaksanaan, kemudian simpanan catatan saya untuk terang bahwa di kegiatan kucing pengamatan saya akan fokus pada kehadiran penuh skill atau keterampilan desain dari coach. Baik, coba saya tanya satu persatu ya Pak, saya konfirmasi ini. Yang pertama, performa Bapak secara umum. Performa saya tadi ketika coaching kalau menurut saya itu sudah optimal karena bisa berjalan dengan lancar, kemudian coaching juga menyampaikannya dengan nyaman, mengalir, alur ceritanya juga sudah muncul, kemudian juga saya bisa memancing coaching untuk merumuskan solusinya sendiri. Itu tadi performa saya ketika menjadi coach. Baik, memang saya amati tadi alur ceritanya sudah saya temukan step by step-nya. Kemudian kalau yang kedua pertanyaannya fokus pada kompetensi sebagai coach. Seperti yang Bapak Faiz sampaikan di awal tentang kehadiran penuh. Nah, pada praktek coaching yang sekarang bagaimana Bapak dalam melaksanakan coaching? Apakah sudah bisa untuk menguasai skill kehadiran penuh tadi? Tadi ketika praktek coaching dengan Pak Adit, alhamdulillah tadi saya benar-benar bisa hadir sepenuhnya, fokus mendengarkan apa yang diceritakan Pak Adit. Jadi saya bisa memahami masalahnya, kemudian saya juga bisa memancing beliau untuk bisa mengutarakan solusi-solusi, kemudian harapan juga, kemudian strategi-strategi yang bisa membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas tadi bisa sukses meningkatkan keaktifan siswa serta meningkatkan pemahaman materi dari siswa-siswanya. Berarti dengan alur cerita yang tercipta tadi, Pak Faiz sudah mampu mengantarkan kunci masalah sendiri. Bagus sudah Pak. Berarti alur ceritanya memang sudah benar-benar diterapkan. Kalau saya bertanya tentang skill kemampuan untuk hadir secara penuh, sebelumnya Pak Faiz ini biasanya akan sering bagaimana gitu ketika pelaksanaan coaching untuk skill yang ini? Ya, ke saya itu modelnya kan nggak bisa berpikir dua arah ya. Jadi kadang kalau mendengarkan orang bercerita, kemudian ada peristiwa apa lewat itu langsung blank, oleh lupa yang begini. Ada mobil lewat, lupa dia cerita apa. Tadi kebetulan itu gini, tadi saya kok bisa fokus itu ternyata tadi saya menemukan sendiri. Ketika beliaunya bercerita, saya itu selesai beliau bercerita, saya ulang. Jadi apa yang beliau sampaikan, poinnya saya ulang, saya simpulkan sendiri. Akhirnya karena saya simpulkan sendiri, saya menjadi tertarik mengikuti prosesnya. Dari proses penyimpulan dari cerita beliau, saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang bisa memancing Pak Adit tadi merumuskan solusinya sendiri. Jadi saya dapat mengatasi, dapat meningkatkan keterampilan saya untuk hadir penuh. Salah satu yang tadi saya temukan, berarti saya harus mengulang. Artinya dalam kondisi verbal, jadi dengan cara verbal langsung, bukan dengan pikiran ya, langsung dengan lisan suara, saya ulang, saya simpulkan, saya tuntun, kemudian saya tanya. Jadi gitu prosesnya tadi. Akhirnya saya kalau gini kan saya bisa mengikuti proses dari awal sampai akhir tuh full bisa hadir di situ. Berarti Pak Faiz ini sudah bisa mengatasi. Jadi kelemahan kompetensi dari seorang coach untuk Pak Faiz ini kan awalnya catatannya adalah untuk bisa hadir secara penuh.
Betul. Tapi dari pelaksanaan atau praktik coaching yang sudah dilaksanakan tadi, ternyata Pak Faiz sudah punya trik tersendiri ya Pak ya, untuk selalu hadir dengan penuh, dengan cara mengulang. Nah, untuk mengulang itu sendiri berarti kan antara skill yang satu, misalnya kehadiran penuh, kemudian skill yang kedua yaitu mendengarkan. Itu kan berarti ada hubungannya, ada korelasinya. Betul sekali. Nah, sehingga bisa mengulang karena Mendengarkan, akhirnya bisa merumuskan pertanyaan. Akhirnya bisa menyampaikan pertanyaan yang Akhirnya tiga-tiganya kompetensi akhirnya dalam satu trik itu tadi ternyata ya. Jadi setelah pengalaman tadi, apa yang Pak Faiz simpan untuk selanjutnya? Itu misalnya, oh berarti kalau coach saya harus begini. Mungkin bisa disimpulkan. Kalau dari hasil riset saya tadi sebagai coach, satu memang saya harus hadir penuh, mendengarkan aktif. Karena kunci dari kita bisa membuat pertanyaan yang berbobot tadi Bu, yang pertama memang harus hadir penuh, kemudian bisa mendengarkan aktif untuk menyimpulkan. Dari kesimpulan itulah kita buat pertanyaan. Tapi tentu saja saya tetap membutuhkan jam terbang, karena pengalaman itu tetap yang utama. Ketika kita sering melakukan, dengan sendirinya kita akan banyak mendapatkan tips dan trik. Jadi selain dengan murid, juga saya juga harus belajar coaching dengan bersama kasih jawab. Jadi intinya 3 keterampilan yang dikuasai, kemudian juga jam terbang ditingkatkan. Ya, mungkin saya konfirmasi lagi Pak, rencana ke depan untuk Bapak meningkatkan skill ini, contoh yang akan dilakukan apa? Saya tentu akan praktek. Banyak Praktek. Kalau dengan rekan sejawat mungkin saya agak sedikit masih karena saya di junior, mungkin saya akan mengawalinya dengan murid-murid saya. Kelas saya sebagai wali kelas itu saya akan mulai pendekatan, sering melakukan coaching berdua, ngobrol berdua, sehingga jam terbang saya nanti bertambah. Harus saya mulai nanti praktek dengan rekan sejawat yang lebih selevel lah. Kemudian itu yang akan Pak Faiz lakukan. Meningkatkan skillnya. Kemudian mungkin ada pihak-pihak tertentu yang akan memberikan support yang bisa sesuatu Pak Faiz menambah kemampuan Pak Faiz untuk kompetensi coachingnya. Baik, kalau support tentu dari pimpinan harus memberikan dukungan, izin terutama untuk saya lebih banyak berlatih, mengikuti pelatihan, terutama seperti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian support juga dari rekan sejawat, intinya mereka harus memiliki tanggapan yang positif. Jangan sampai nanti muncul tanggapan negatif atau kalimat pesimistis. Itu yang kadang maksudnya pesimistis. Alah ngapain sih coaching? Doa intinya paling juga ada solusinya itu. Pesimistis kan itu. Jadi intinya itu ada kalimat optimis dari teman-teman saya bahwa dalam kegiatan ini bisa mewujudkan solusi yang nyata. Ya, berarti sebenarnya setiap kali kita melakukan coaching berarti di situ pasti kita akan mendapat pelajaran yang baru. Semakin banyak dilakukan, semakin banyak kita belajar. Jadi saya juga siap ini untuk kita selalu belajar bersama-sama. Tadi dari cerita ada beberapa yang juga temuan baru, mengulang apa yang disampaikan oleh coaching itu termasuk trik kita untuk bisa tetap hadir secara penuh. Mungkin ada yang disampaikan yang lainnya? Saat ini cukup, mungkin suatu saat kita membutuhkan lagi. Siap. Biar kita sama-sama refleksi dulu. Siap. Lebih baik lagi. Siap. Saya cukupkan. Terima kasih Terima waktunya kasih Pak Faiz. kembali. Kita sudah ada di sesi pasca. Selanjutnya semoga untuk yang berikutnya semoga lancar dan Amin. pelajaran yang saya paham. Siap, monggo.